saja yang merindukan Tuhan pagi ini, katakan hanya Engkau. Hanya boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya ku mau tinggal dalam indahnya, tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus ada di tempat ini, amin. Dia sudah menantikan setiap kita yang datang di hadapannya. Di tempat ini, ketika hadirat Tuhan kita responi dengan baik, kekuatannya akan mengalir memenuhi setiap kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, apapun keadaanmu hari ini, datanglah di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang mau mengalami Tuhan katakan amin. Yang mau merindukan Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama dengan iman kita mau perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak akan kami sia-siakan waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan, tanpa kami mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami ada di tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Hanya itu yang kami rindukan Tuhan. Esensi ibadah kami, kehadiran Tuhan, itulah yang kami rindu rasakan di tempat ini Bapa. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tempat ini Tuhan. Biar kuasa kemuliaan-Mu boleh kami alami bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada pemulihan saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu itulah yang memerdekakan kami. Hadirat-Mu itulah kekuatan kami. Hadirat-Mu itulah kemenangan kami. Bersama-Mu itulah kerinduan kami seumur hidup kami Bapa. Shakanaya ralaba sakanaya ralaba ya ralaba ya ralaba shanara raba raba. Shakanaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya raba shanera raba. Hiana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Hiana ya ralaba ya raba shane. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Kau yang terbaik. Ku sembah, haleluya, haleluya. Engkau membentuk kami dari waktu ke waktu. Terima kasih buat setiap proses demi proses yang kami jalani Tuhan. Di sanalah Tuhan mendandani kami semakin indah. Karena kami adalah bejana-bejana yang siap Kau bentuk ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu. Oh, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan
tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Angkat tangan sama-sama. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapanmu, tu nyatakan Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapanmu, tu nyata lebih lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah syaralabalabalabalabalabalaba, syaralabalabalabalaba. Kau bantu kami Tuhan, hidup di hadapanmu, tu nyatakan. Mari bersama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Syaralabalabalabalabalabalabalabalaba, Syanaralaba. Ini kami bejana-bejana yang siap dibentuk menjadi perabot-perabot yang mulia di dalam rumah-Mu Tuhan, menjadi bejana yang indah sesuai rencana-Mu, sesuai tujuan hidup-Mu dalam kami ya Tuhan. Syanaralaba, Syanaralabalabalabalabalabalaba, Syaralabalabalabalabalabalabalabalaba, Yaralabalabalaba, Yaralabalabalaba. Jesus, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hiaranaba sekenaralaba, hinaralabalabalabalaba, hinaralabalabalabalaba, syaralab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 a, syanaralabalabalabalabalabalabalabalaba, shir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 abashane, hinabashanaralaba. Oh, Jesus. Ini hidup kami, bentuklah sesuai rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari
saudara yang mau dibentuk oleh Tuhan, angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantu. Kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami hidup untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Tuh nyatakan lebih lagi, Engkaulah Tuhan, Kaulah inilah pilihan-pilihan-Mu ya Tuhan. Inilah bencana-bencana itu ya Bapa, yang siap Kau perindah, yang siap Kau perindah untuk kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Tuh nyatakan kemuliaan-Mu. Tuh nyatakan kemuliaan-Mu. Tuh nyatakan kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi sembah Dia saudara. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, kami angkat hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di tempat ini, angkat suaramu yang terbaik ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hinarala bala 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 bala.
Kau teladan bagi kami. Kami mau meneladani Engkau, Tuhan, yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Kaulah arti kehidupan kami yang sesungguhnya. Yesuslah arti kehidupan kami yang sesungguhnya. Kau yang memilih kami, Kau bentuk kami menjadi perabot yang mulia dalam rumah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara. Kita tadinya yang sampah, tapi Tuhan bentuk kita. Tuhan hiasi kehidupan kita dengan segala kebaikan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas. Saudara saja katakan, Yesus, bersama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, You are worthy, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Angkat tangan sama-sama. You are worthy of it all.
deserve the glory. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari tempat ini kami agungkan Kau Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kami mau sujud berterima kasih di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Pengharapan kami di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kami orang-orang yang telah dimenangkan dan akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tangan-tangan yang mengalami Tuhan di tempat ini saudara. Haleluya. Kita percaya ketika kita bersatu hati meninggikan Tuhan di tempat ini, dari luar sana akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini musim yang baru, amin. Penuaian sedang terjadi, amin. Yang mau terlibat katakan amin. Yang siap menuai katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, haleluya. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na, bersemangatlah. Yeah. Amin. Na 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 na. Katakan musim baru telah tiba. Amin. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Lambaikan tangan. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Sebentar saudara, ini kata-kata nubuatan, amin. Saat kita perkatakan oh, 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 kelimpahan, amin, terjadi, amin. Kesembuhan datang, amin. Pemulihan datang, amin. Berkat melimpah datang, amin. Yang percaya katakan amin. Semua tangan di atas saudara, semua tangan di atas. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang.
na 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 na. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri saudara, kata berkat itu untukmu loh. Yang mau lebih lagi bersuka cita, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bersorak-sorailah memuji Tuhan. Yang semangat tepuk tangannya saudara. Karena Tuhan kita semangat memberkati kita di tempat ini, amin. Yes. Haleluya, sama-sama katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, kekalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama. Semua tangan di atas bagi Dia, bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia, amin. Surga bumi dihadap, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami bersuka memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami. Sama-sama katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, amin. Kekalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selamalah semuanya, bagi Dia yang bertata, amin, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi, semua tangan di atas saudara, tepuk tangan sama-sama bagi Dia, bagi Dia, amin, yang memberi, amin, yang layak terima. Lebih semangat lagi bagi Yesus, bagi Yesus yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Sukacita menjadi kemenangan kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih, silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami membawa korban syukur kami di hadirat Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Kau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadikan kami bencana yang indah. Dan inilah kami dalam kerinduan kami, Engkau ubahkan untuk menjadi lebih baik Tuhan dari hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Bentuklah kami di tempat ini Tuhan Yesus, menjadi jiwa-jiwa yang siap untuk terangkat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Itulah tujuan hidup kami. Kami kembali kepadamu, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sudah merelakan nyawa-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar Tuhan, firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat semuanya, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga buat yang hadir. Enggak terasa kita udah sebulan ya? Ya, masuki Juni. Ya, sebulan. Terasa enggak terasa? Ya terasa. Apalagi yang mengikuti dari awal, sangat terasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan beri kita semua di tempat ini kesempatan untuk berkembang di tempat ini. Tuhan sediakan tempat, kemudian kita buat gereja. Tetapi tidak sekedar kita datang kemudian ibadah, kemudian pulang. Tidak demikian juga saudara. Tetapi yang terlebih adalah Tuhan menginginkan kita di lingkungan ini, di sekitaran CBL ini khususnya, untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Melalui gereja ini kita benar-benar
mendapatkan kasih karunia untuk berubah dari hari ke hari gitu. Itu tujuan yang utama, yaitu kita memuliakan Tuhan. Kita nggak berhenti. Kalau saudara ikuti dari yang awal saya berbicara waktu itu, bahwa kita dibersihkan gitu. Ketika ruangan itu dibersihkan, selanjutnya apa? Selanjutnya hidup kita mesti ditata, dan ditata itu enggak, ya kalau finishing dari satu rumah ya enggak sebentar. Justru kadang-kadang finishing itu lebih lama dari pembongkaran gitu. Finishing harus detail gitu. Nah, harus hal-hal detail. Kemudian saya pribadi juga menyadari bahwa hidup saya penuh dengan liku-liku yang harus dibersihkan juga. Dan kita semua bersama bertumbuh berkembang di tempat ini menjadi umat yang layak nanti naik bersama-sama ke surga. Amin. Enggak cuman nanti ditanya sama Tuhan waktu naik ke surga, memang kamu dulu gerejanya di gereja mana? CHS. Wah, memang itu. Enggak gitu ya, saudara. Jangan sampai kita di catatan malaikat di sana CHS agak kuning-kuning dikit gitu, udah mau merah gitu rapotnya. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Media udah dapat? Umat Tuhan udah dapat? Saya akan baca ayat yang ke-6 dan saudara ayat yang ke-7, dan kita bergantian selanjutnya. Saya baca dari judulnya, Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Sama-sama, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, dengan gereja ini, berdirinya gereja ini, kita berharap bahwa kita semua mengalami pertumbuhan menjadi rohani yang luar biasa. Tetapi bukan hanya seperti pohon ara ini yang dia tumbuh, saudara, dia berkembang, dia subur, tidak ada masalah di sana. Tetapi ada satu masalah, bahwa pohon ara itu tidak berbuah. Dan masalah itu akan menjadi masalah buat yang punya kebun, pemilik kebun. Ternyata buahnya nggak berbuah, ya percuma gitu ya, ditebang aja gitu. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang tidak berbuah. Berbuah ini banyak, saudara. Seperti misalnya karakter saya yang mungkin mudah marah, dari hari ke hari itu dikikis, saudara. Nggak langsung bisa sih memang, tetapi dari hari ke hari perlu ada proses. Nanti di akhir dari khotbah saya nanti saya akan ceritakan bagaimana kuncinya untuk mencapai buah yang maksimal. Kita mesti ada kalau buah itu ya ini ya, di ayat yang ke-8 saya bacakan. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dikasih kesempatan gitu maksudnya. Disiangi kalau bahasa Jawanya. Mungkin juga bahasa Indonesia disiangi. Jadi rumput-rumputnya itu dibersihkan, kemudian kebunnya dipupuk. Nah, kita perlu seperti itu supaya ada buah di dalam kehidupan kita. Ada perawatan, ada proses yang harus kita lewati.
Nah ini juga nanti saya sampaikan sedikit, saya singgung, kita akan di Sabtu ini kita akan ada kumpul bersama, nanti di situ kita akan saling kenal. Ini kan selama ini keluar masuk saya juga cepet pulangnya gitu kan, terus yang lain mungkin masih di sini, saya juga ada keperluan lain. Nah nanti di hari Sabtu kita ngumpul, kita cerita dari hati ke hati, nggak satu arah begini, supaya kita benar-benar gerejanya itu bertumbuh, nggak hanya datang ke gereja pulang, datang ke gereja pulang. Kita benar-benar satu sama lain kenal, dan kita akan tumbuh di sel-sel yang namanya kul. Nah dari ini saya singgung sedikit supaya kita dari situ akan mengalami buah-buah roh yang mungkin biasanya nggak pernah WL di kul, nanti bisa jadi punya kesempatan WL di kul. Selama ini juga pengerja-pengerja di tempat ini yang nggak biasanya nggak pengumuman di gereja, di pengumuman, ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, inilah buah-buah yang Tuhan rindukan. Saudara, saya pernah menanam satu pohon cabai di satu pot polybag itu, nggak berbuah-berbuah, saudara. Kesel saya cabut lah itu. Nah jangan sampai kita seperti itu gitu. Jangan sampai Tuhan kesel sama kita, si Markus ini nggak berbuah-buah gitu. Lama-lama diketok, saudara. Ya jangan sampai seperti itu. Atau kalau saya dulu waktu kecil juga kadang-kadang lucu gitu, tapi nggak tahu ini apakah memang begitu. Memang semua makhluk itu bisa diajak bicara gitu. Jadi ada satu pohon mangga di kebun kami, kemudian nggak berbuah-berbuah. Biasanya dipacak-pacak gitu dulu, supaya dia berbuah. Dan itu memang benar. Kadang-kadang kita ngomong nggak berbuah, gue bacok loh, gitu kan. Tahun depan dia bisa berbuah, benar. Apakah kita perlu diancam seperti itu? Kan nggak perlu ya, saudara. Nggak perlu, saudara. Kita harus bisa berbuah lebih baik dari hari ke hari. Kemudian di gereja ini kita berharap bahwa pertumbuhan itu bukan hanya sekedar sampai di titik buahnya aja, tetapi benar-benar Tuhan itu menikmati hidup kita. Supaya gereja yang kita berdirikan bersama-sama ini menjadi jemaat yang ini akhir zaman, saudara, yang siap benar-benar terangkat bersama-sama Kristus. Amin, saudara. Nah ini yang harus kita jaga, yang ini yang harus kita pahami, tujuan hidup kita apa. Jadi kalau boleh ditanya khotbahnya hari ini judulnya apa sih gitu, adalah tujuan hidup kita apa sebenarnya gitu. Tujuan hidup. Singkatnya tujuan hidup. Nah satu lagu tadi di awal lagu ibu tadi WL, apa ya, kita itu bejana gitu. Saya ketika dapat lagu-lagunya di share ke grup, wah benar-benar kita nggak janjian gitu kan. Pembentukan hati ya begitu, pembentukan hidup kita sampai pada tujuannya. Dan sampai per hari ini, sampai saya saat ini saya ngomong, saya nggak pernah sampaikan juga apa yang saya mau sampaikan. Dan saya juga terus renungkan, apa sih yang harus saya sampaikan ya Tuhan. Tetapi inilah yang harus kita pahami, bahwa gereja ini benar-benar berdiri bukan untuk gereja-gerejaan, bukan untuk senang-senang aja, bukan juga untuk nyari duit, yang ada minus, saudara. Ya, tapi doain terus, saya percaya Tuhan pasti mencukupkan semuanya. Dan dari adanya gereja ini kita benar-benar siap bertumbuh di dalam Kristus, siap diubahkan. Satu sama lain mungkin ada gesekan, ya itu wajar. Dan nanti saudara masuk di kul-kul nanti juga, waduh kok WL-nya nggak ngangkat-ngangkat ya. Ada katakan kayak gitu, apanya mau diangkat gitu kan. Itu masalah hati, saudara. Ya, lanjut ya. Bahwa apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita adalah tujuannya mempermuliakan Dia. Tujuannya hanya untuk
menyenangkan Dia. Hidup kita itu baik berumah tangga, bergereja, bekerja, apalagi bermasyarakat, apalagi ya. Ya semuanya lah, hidup kita itu tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya untuk menyenangkan hati Dia. Banyak hal yang harus kita rubah di dalam hidup kita karena memang pada dasarnya hidup kita itu ada benih-benih dosa waktu Adam dan Hawa gitu. Nah, ini juga sekalian saya sedikit singgung, ada kesempatan HMC. Nanti bisa hubungin Ibu Ayu atau Pak Harapan kalau mau ikut. Ini kayak apa ya? Sebenarnya semua orang bisa melakukan pelepasan sebenarnya. Tetapi ada tempat dan ruang, ada kesempatan yang Tuhan berikan yang bisa orang lain bantu gitu. Misalnya saya ada luka batin yang lama, sebenarnya udah lupa gitu, tapi ketika di HMC kita dikorek-korek jadi keingat gitu dan itu belum sembuh. Dan kita bisa jujur, karena pemulihan itu diawali dengan keterbukaan hidup kita gitu. Jadi kita jujur sama Tuhan, jujur sama mentornya kita ungkapkan, dan nanti di situ bisa dibantu untuk lebih cepat prosesnya. Jadi ini proses percepatan aja. Tapi kalau sebenarnya saudara ngerti bahwa itu bisa dilakukan sendiri sebenarnya, bisa dilakukan. Nanti kalau dari HMC itu, kalau saya dulu ya, karena saya dulu nggak ngerti, kemudian saya ikut HMC, kemudian saya jadi ngerti, oh caranya pelepasan begini. Kan setelah HMC nggak langsung sempurna bebas gitu. Ada proses tahap-tahapannya, saya jadi ngerti, oh ini, saya lepas sendiri gitu, saya doa sampai nyembah Tuhan. Intinya mengasihi Tuhan sih. Kemudian nanti Roh Kudus akan pimpin kita. Nah itu nanti saudara bisa hubungin Pak Harapan sama Ibu Ayu, ada itunya, undangannya, bisa saudara komitmen di sana kalau saudara mau. Kita buka di Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Udah dapat? Amin. Saya bacakan ya saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Apa maksudnya saudara? Ketika kita tidak ada harapan lagi, nggak bisa dirubah, hidup kita memang mentok. Dan itulah kenyataannya bahwa kita itu nggak bisa berubah tanpa Tuhan. Saya ngomong tadi saudara berubah begini. Sampai di rumah kalau Roh Kudus tidak di dalam diri saudara, ya bukan saya yang rubah begitu loh saudara. Firman-lah yang bisa mengubah. Tidak ada harapan, kata Habakuk ini. Tapi dia punya kemauan, dia tetap beria-ria di ayat selanjutnya. Dia maksudnya begini saudara. Saudara, kita untuk berubah itu memang kadang-kadang begini. Hari ini misalnya, target saya harus berubah seperti ini, tapi ternyata besok itu jatuh lagi gitu misalnya gitu. Itu manusiawi, jangan saudara tertuduh, karena setiap tuduhan itu datangnya bukan dari Tuhan. Jadi catat ya, kalau saudara mau berubah, jangan dengar, misalnya lalu berubah, besok juga jatuh lagi. Itu dari iblis, saudara, saya katakan itu dari iblis. Jadi intimidasi itu datangnya dari iblis.
Tapi damai sejahtera, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi tetap semangat. Jadi si Habakuk ini bilang semuanya nggak ada harapan, semuanya. Tapi dia tetap berjuang, beria-ria gitu loh. Mengerti ya sampai sini ya? Jadi berubah itu harus ada semangat, harus ada komitmen untuk tetap berjuang, untuk tetap berjalan maju ke depan gitu. Diperjuangkan, jadi perubahan itu diperjuangkan, nggak berhenti. Misalnya kayak putus harapan gitu loh, aduh nggak mungkin nih saya berubah. Memang nggak mungkin sih, tetapi ada jalan. Nanti saya terakhir saya kasih ayatnya saudara. Jadi begini, saudara pernah dengar ayat ini bahwa Roh Kudus lah yang menginsapkan. Jadi kenapa kita, karena ini habis Pentakosta, kenapa kita orang karismatik itu selalu mengatakan bahwa kita perlu Roh Kudus? Karena memang disitulah titik kebenarannya, bahwa tanpa Roh Kudus saya dan saudara nggak bisa berubah, saudara, nggak bisa. Ini yang disebut kasih karunia. Yang di sini siapa yang sudah bahasa roh, coba boleh saya angkat tangan yang bisa bahasa roh. Yang lain belum bisa bahasa roh. Sebenarnya bukan belum bisa bahasa roh. Selama Anda bisa nyebut Yesus adalah Tuhan, itu sudah roh yang berbicara, bukan diri saudara. Kita buka ayatnya yuk. Ayatnya itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Saya baca pelan-pelan ya, saudara simak baik-baik ini. Ini orang-orang sering tidak memahami bahwa kenapa saya nggak bisa berbahasa roh. Bukan nggak bisa, tetapi Anda tidak mengaktifkan aja. Saya baca pelan-pelan ya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau dia sudah penuh Roh Kudus, maksudnya sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia nggak mungkin ngomong Tuhan Yesus itu bukan Tuhan atau terkutuklah Yesus. Selanjutnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ada orang-orang di luar sana yang nyebut Yesus bukan Tuhan. Ya memang dia nggak punya Roh Kudus, saudara. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Sampai hari ini saudara bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu sudah Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Nah tinggal diaktifin saudara. Saudara kalau mau bahasa roh, sembah aja Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Lama-lama nanti getar itu. Getar bibirnya, getar lidahnya. Kemudian saudara akan berbahasa bahasa asing. Yang tidak iblis mengerti, yang tidak orang lain juga di samping kanan kiri mengerti, hanya Tuhan dan saudara ya. Itu pun saudara nggak paham, roh saudara sebenarnya. Lebih tepatnya begitu. Makanya disebut bahwa bahasa roh itu hanya menguatkan diri kita, bukan untuk orang lain. Tetapi itu penting banget untuk perubahan itu tadi saya bilang. Ketika saudara sudah mengaktifkan ini bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian ucapkan syukur setiap hari, kemudian saudara sudah aktif bahasa rohnya, saya yakin saudara berubah. Bukan karena saya, bukan karena Pak Gembala, Ibu Gembala, tetapi memang karena Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Makanya kalau kita jadi orang yang merasa gitu ya, wah dia berubah karena omongan saya ini, waduh saudara, hati-hati. Itu udah penghakiman dan sudah kita merasa gitu. Ya itu. Jadi clear ya sampai di sini bahwa gereja ini memang berdiri untuk kita semua berubah, tapi bukan berubah karena saya ataupun orang-orang di sini, tetapi kita sama-sama, saya juga perlu perubahan yang lebih baik. Bukan perubahan yang diagung-agungkan di kampanye ya. Bukan.
tapi berubah, siap menjadi mempelai Kristus, siap untuk kalau Tuhan Yesus datang kapanpun. Jadi kalau udah di titik ini harusnya saudara nggak takut lagi mati. Kalau udah menyebut Yesus adalah Tuhan, saudara udah punya Roh Kudus, tidak ada lagi ketakutan di dalam diri saudara. Itulah yang disebut kebebasan. Walaupun tadi yang disebut nggak berbuah arahnya, maksudnya nggak ada makanan, kandangnya babinya lepas, nggak bisa dipotong, ya saudara. Jadi kita udah siap harusnya. Kalau ditanya siapa yang udah siap dipanggil Tuhan, saya siap gitu. Serius saudara, saya siap. Kalau Tuhan panggil saya siap. Nah, itulah harusnya sebagai mempelai Kristus, tidak ada ketakutan lagi. Terus gimana usahanya? Ya biarin aja. Lebih enak kayaknya di sana. Saudara kalau udah memilih, saya lebih pulang gitu. Ya, harus di titik, sampai di titik itu kita memahami, dan itulah yang disebut apa ya? Kalau misalnya istri saya dulu ketika menikah sama saya, lu mau jadi istri saya gitu. Ya siap, tapi saya nggak punya apa-apa loh. Ya saya siap katanya. Beneran siap. Nah sampai di titik itu, kalau kita dipanggil Tuhan, siap nggak? Siap. Tapi nggak ada apa ya? Maksudnya Tuhan itu kan sesuatu yang belum kita lihat gitu. Perlu iman gitu untuk memahami itu kan. Makanya ada firman berkata bahwa Allah itu roh. Maka kita harus hidup dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ya, hidup dalam roh dan kebenaran. Jadi ya kita mesti punya iman gitu, punya pandangan-pandangan yang orang lain mungkin nggak bisa memandang itu gitu. Hanya perlu pandangan iman, pandangan roh. Ya. Puji Tuhan, sesingkat ini aja firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah merelakan segalanya untuk kita kembali ke Dia. Tinggal bagaimana kita meresponi kasih Tuhan itu dan diubahkan dari hari ke hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengantar kami untuk memahami bahwa kami sangat perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah masyaallah. Ya Allah warala maya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Yang mau berbahasa roh, sembah Yesus aja, sembah Yesus. Katakan Yesus, 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 Yesus terus. Syakaralaba syararaba yaralaba yamu. Syakaralaba yamu. Syaralaba yaralaba baba 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 baba. Terima kasih. Terima kasih. Yaralaba syakaralaba ralaba ralaba ralaba. Ya Roh Kudus, bekerjalah di antara kami ya Tuhan. Ubahkan setiap kami ya Tuhan Yesus menjadi bejana yang siap Engkau bentuk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan, kami berubah karena Engkau Tuhan mendampingi hidup kami selalu. Kami berubah karena Roh Kudus-Mu yang menginsapkan kami ya Tuhan. Teruslah bekerja di dalam hidup kami, di dalam jiwa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kalau kami boleh Engkau beri kesempatan untuk berdiri di tempat ini, satu gereja. Biarlah kami orang-orang yang benar-benar diubahkan Tuhan. Gereja-gereja yang diubahkan. Bukan hanya sekedar gereja-gerejaan Tuhan. Tapi benar-benar orang-orang yang hadir di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Dan kami kalau boleh ditanya Tuhan, kapan Engkau datang, kami siap Tuhan. Kami siap. Datanglah ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mau ditebang? Haleluya. Saya berharap jemaat di tempat ini jemaat yang bukan hanya senang dengar khotbah yang saudara mau diberkati, usaha saudara diberkati, pasti diberkati, amin. Tapi kalau ditanya saudara mau berubah, gak ada yang amin. Tapi di tempat ini semuanya mau diubahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Markus buat kebenaran firman Tuhan. Terus diurapi Pak. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman sepekan, Bapak Ibu, setiap Jumat ada ibadah kul di Perumahan Bumi Sakinah 4 jam 7 malam. Setiap Bapak Ibu yang rumahnya dekat bisa bergabung atau terserap di kul atau komsel. Untuk alamatnya nanti setelah ibadah selesai bisa ditanya oleh pengerja yang ada. Lalu setiap Sabtu di tempat ini ada doa pengerja, doa puasa di tempat ini. Semua pengerja wajib hadir, tapi bagi Bapak Ibu yang rindu mau datang doa sama-sama, yang hari Sabtu nggak ada acara kemana-mana, rasanya pengen berdoa sama-sama, silahkan Bapak Ibu, kami mengundang semua ikut berdoa di tempat ini jam 10 pagi. Seperti yang tadi Pak Markus sudah singgung, untuk Sabtu ini kul kita akan adakan gabungan ya Bapak Ibu. Semua saya rindu datang, pengerja wajib hadir, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang
rindu mengenal satu sama lain, kami persilahkan datang hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini. Pengumuman selanjutnya hari Minggu depan kita akan persiapkan persepuluhan kita untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan. Dan selama Bapak Ibu beribadah di luar sana ada yang menjaga kendaraan Bapak Ibu. Mari nanti kalau pulang kita memberkati orang yang menjaga. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada sedikit pengumuman tambahan saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan karena hari ini kita sudah diberkati ya, sangat diberkati oleh firman Tuhan. Mohon izin kami dari panitia HMC Healing Movement Camp dari GBI Cibitung Rayon 18 menyampaikan, mengajak, mengimbau dan memperhatikan ya Bapak Ibu bahwa GBI Cibitung Rayon 18 akan melaksanakan HMC pada tanggal 21 dan 22 Juli 2023. Hari Jumat dan Sabtu. Ya, pada kesempatan hari ini kami sedikit menerangkan bahwa ada di sana nanti ada 5 sesi yang akan dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, HMC ini seperti tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Markus bahwa ini adalah salah satu cara ya, cara yang Tuhan izinkan untuk bagaimana pemulihan diri kita, pemulihan keluarga kita. Terhadap apa? Pemulihan terhadap apa? Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ada memang bisa orang-orang tertentu yang bisa melakukan pemulihan pribadi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa. Maka itu Tuhan izinkan adanya wadah atau cara-cara yang seperti ini. Supaya membantu atau menolong ya. Dan satu hal lagi, salah satu tujuan AMC ini adalah bagaimana setelah dipulihkan itu ada tips-tipsnya ya Bapak Ibu, supaya apa? Tetap bisa menjaga hidupnya ya. Firman Tuhan katakan rumah yang sudah dibersihkan jangan ditinggalkan kosong, harus ada yang menjaganya supaya apa? Ada yang merawatnya. Nah dalam AMC itulah nanti diberikan tips-tips bagaimana menjaga atau merawat rumah yang kosong yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Roh Kudus. Disitulah nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, mengenai pemulihan apa kita nggak tahu ya. Seperti kata Pak Markus tadi bahwa mungkin masa lalu kita mungkin saja sudah lupa, tetapi di dalamnya itu menjadi sesuatu yang penghalang ya kehidupan kita sama Tuhan. Sakit hati, luka batin, apalah semua. Bahkan keterikatan dosa ya. Ya yang tahu dosa kita kan ya kita sendiri, yang tahu dosa Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri, ya kan? Keterikatannya bagaimana, ya kuat atau tidak, ya kan seperti itu. Nah disitulah nanti awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Di keterbukaan itulah Ibu Bapak bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi keterikatan kita. Dan yakinlah kerahasiaan dijamin, ya. Ya doakan ya kita jujur sangat selektif nanti dalam memilih yang namanya fasilitator, terutama hamba-hamba Tuhan yang nanti menyampaikan materi sisi. Jadi marilah kita bersama-sama ikut acara HMC ini dan saya pun begitu. Ya, saya ikut. Sekalipun saya udah ikut dulu dengan konsep yang lain, tapi saya ikut supaya apa? Saya semakin dipulihkan, semakin berkenan. Dan hidup kita semakin maksimal menghasilkan buah yang bukan hanya banyak dan manis bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan, kita memberi dengan sukacita. Kami membawa korban syukur kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap taburan benih ini Tuhan Engkau akan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan setiap taburan benih kami pasti akan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara.
Oh Tuhan, boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Katakan tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Sekali lagi tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan dengan iman. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang, tepuk tangan sama-sama saudara. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Dengan iman. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Katakan tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Sekali lagi. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bentuk kami Tuhan sebagai bejana-Mu. Engkau yang pulihkan hati kami Tuhan. Engkau yang berkati buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Markus dan beserta keluarganya. Tuhan yang memberkati pelayanannya Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupnya. Tuhan yang memberkati keluarganya, usahanya. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, pendeta Bapak Niko Nyoto Yahraharjo. Tuhan yang berkati beserta wakil-wakilnya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, di bangsa-bangsa, di kota-kota, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat pendeta gembala rayon kami Tuhan, gembala rayon 18 pendeta Andi Markus dan beserta wakilnya. Tuhan yang memberkati ya Bapak, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati keluarga mereka juga ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pendeta kami CHS di gereja ini Tuhan. Bapak Abraham C. Sadiman Tuhan, yang saat ini sedang melayani di gereja lain Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Engkau yang berkati pendeta Abraham Tuhan beserta keluarganya Tuhan Yesus. Pelayanannya Tuhan, keluarganya, usahanya, apapun yang mereka kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat koordinator tempat ini Tuhan, Bapak Edward Hutagalung dan Bapak Jersey Siagian. Tuhan yang berkati ya Bapak, setiap pelayanan mereka Tuhan, biar mereka menjadi unity untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pengerja-pengerja Tuhan yang mengambil bagian pada saat ini melayani Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Berikan hati sebagai hamba, keunitian Tuhan, takut akan Tuhan, untuk kami dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Bapak, Engkau yang berkati kami, jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Saat kami sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan pulihkan. Saat kami sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar lebih lagi kami untuk mengasihi Tuhan, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Tuhan buat jiwa-jiwa di tempat
tempat ini Tuhan. Kami percaya di saat Engkau membangun tempat ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Engkau berkati setiap jiwa-jiwa, Engkau menghantarkan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengirimkan jiwa-jiwa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat lingkungan tempat ini Tuhan, RT RW. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkati lingkungan kami supaya dapat menerima nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Engkau berikan hati yang mengasihi bagi mereka Tuhan, untuk dapat memberikan kepada kami leluasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoakan persembahan kami yang kami tabur di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau berkati setiap bendahara yang mengelola ya Bapa. Bila setiap apa yang kami tabur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat tanganmu. Diberkatilah engkau pada saat masuk dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Dan berkat yang terbaik dari Kristus Tuhan kita yang menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangannya. Dan boleh kita bersama-sama terangkat di awan-awan yang permai berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara.